Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Baru-baru ini Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya di hadapan MPR DPR dalam rangka kemerdekaan. Kemudian pidato yang bagus itu mengatakan bahwa krisis yang sedang kita hadapi ini merupakan satu momentum nih Mas Rudi. Bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar. Yaitu dengan melakukan strategi besar juga. Beliau mengajak kita semua untuk memecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Nah, kalimat ini yang jadi kontroversi bagi sementara pihak. Presiden Jokowi mengatakan, kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Nah, kata bajak ini bagi sementara pihak dipersoalkan. Bagaimana Mas Rudi melihat ini? Ya. Baik, terima kasih Mas Andri. Kalau orang pakai kacamata hitam, gitu ya, Semua hitam. itu akan kelihatan hitam semuanya. Semua gelap ya. Ini bagi saya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Gitu. Ya, ya. Pemilihan diksi bajak ini harus dimaknai secara komprehensif bahwa keinginan Presiden adalah memanfaatkan momentum. Gitu ya. Ya. Di negara lain dengan adanya pandemi ini, krisisnya lebih parah dibanding kita, gitu ya. Jadi Presiden mengajak semua kita, semua elemen bangsa untuk memanfaatkan momentum ini, gitu ya. Untuk membajak momentum ini kita dengan melakukan lompatan atau transformasi. Pertanyaannya, apa salahnya? Apa soalnya gitu? Apa soalnya gitu. Jadi bagi saya orang-orang yang mengkritisi ini hanya sekedar, kalau bahasa Jawanya tuh waton suloyo. Waton suloyo itu asal mangap atau asal jeplak saja, gitu ya. Artinya bagi dia dianggap semua orang salah. Yang tidak setuju dengan Pak Jokowi, teman-teman dari PKS lah yang saya sebut saja, itu Mardhani Alisera mengatakan bagaimana mau lompat jalanannya tertatih-tatih. Pertanyaannya sekarang kita mengingat apa yang dikatakan Bung Karno, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Iya. Bukan langit-langit loh ya, langit gitu. Artinya hope itu harus setinggi mungkin gitu. Betul. Jadi harus dimaknai ajakan Presiden ini untuk menggugah semua elemen bangsa untuk bersama-sama melakukan transformasi, menyikapi kondisi ini dengan optimisme gitu. Iya. Jadi pertanyaan saya Mas Andri, orang ini gagal paham. Karena begini Mas Rudi, kan kita juga bisa memahami dari satu perspektif lain ya, soal diksi ya. Kalau seorang petani nih, dia mau menanam, itu sawahnya kan harus dibajak dulu, supaya tanahnya jadi gembur dan siap. Nah ini sekarang persoalannya, masalah-masalah yang fundamental seperti radikalisme misalnya yang muncul, ini kan akibat pandemi ini seolah-olah menjadi seharusnya melunak, karena apa? Semua menderita nih sekarang ini. Nah ini harus kita manfaatkan momentum ini, seolah-olah bahasa metafornya kita bajak semua, kita masukin nilai-nilai yang semestinya, nilai-nilai kebangsaan, supaya kita bisa bersama-sama solidaritas bersama-sama ini maju, melompat begitu ya, dengan tanah yang sudah gembur ini. Iya Mas Andri, sebenarnya orang-orang yang mengkritisi ini mungkin dia tidak memahami tentang ilmu semantik ya, bahwa dalam bahasa itu ada nilai-nilai metafor yang disampaikan gitu loh. Kalau dianggap itu dalam kacamata negatif gitu loh, mungkin pemikirannya adalah bajak laut gitu ya. Tapi di sisi lain bajak sawah itu juga suatu hal yang positif gitu. Iya, betul. Jadi artinya bagaimana kita memaknai ajakan positif dari kepala negara ini dengan hati yang bersih gitu ya. Kalau mau mengkritisi boleh gitu ya. Di sisi lain juga saya mohon maaf Andri, saya juga agak sedikit menyesalkan para pembantu presiden ini tidak mampu memberikan penjelasan lebih komprehensif tentang pengertian bajak ini. Kalau bagi saya sederhana aja. Ini membajak momentum untuk melakukan satu transformasi atau lompatan ini kan terlalu mudah untuk dijelaskan. Jadi saya kemarin ada satu petinggi dari negara, inner circle dari istana, di ring 1, memberikan penjelasan yang ngalor ngidul gitu ya, malah nggak jelas, menggunakan bahasa-bahasa yang kesana kemari sehingga serangan itu semakin masif gitu loh. Yang pertama bagi saya, yang menyerang itu juga kita harus dilihat kok tujuannya apa, nawaitunya apa. Gitu. Jadi, tapi di sisi lain dari pihak pemerintah juga harus menjelaskan gitu.
ada beberapa hal yang harus dijelaskan secara detail, ada hal-hal yang perlu diabaikan saja. Iya, betul. Menghabiskan energi, Mas. Iya. Negara ini sedang krisis ya, krisis pandemi corona, krisis ekonomi. Iya. Buat apa kita menghabiskan waktu untuk mendiskusikan atau membuat polemik, mempermasalahkan tentang diksi. Iya. Tidak ada yang aneh. Hanya 3 kali Presiden menyebut kata bajak. 10 kali pun bagi saya nggak ada masalah. Nggak ada soal. Karena apa? Konotasinya positif. Gitu. Iya. Ya, jadi menurut saya selama bapak-bapak atau ibu-ibu yang memakai kacamata hitam, gitu ya, semua yang Anda lihat akan terlihat hitam. Iya. Tapi kalau Anda memakai kacamata putih, bersih, semuanya akan clear, gitu ya. Itu apa yang disampaikan itu adalah refleksi dari suara hati. Kalau hatinya bersih, apa yang disampaikan juga bersih. Kalau yang disampaikan kotor, artinya hatinya kotor. Gitu. Ya, sahabat Indonesia, sesuatu pesan yang baik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kiranya bisa diterima juga dengan kacamata yang positif tadi ya. Sehingga dampaknya kepada masyarakat juga membangun satu narasi yang positif juga gitu ya. Mas Andri, saya kira kita semua elemen bangsa harus mulai menata narasi yang positif gitu ya. Tidak perlu kita mempermasalahkan hal remeh-temeh gitu ya. Dalam masa krisis, masa pandemi, masa prihatin ini kita jangan menghabiskan waktu dan energi untuk mendebatkan sesuatu yang tidak esensial. Kalaupun ada masukan atau mungkin dianggap pemerintah tidak benar, berikan masukan saja. Gitu. Seperti kita kan juga sering memberikan masukan secara kritis kan. Nggak ada masalah, toh? Masalah, ini demokrasi kan. Tapi semua bangsa harus mempunyai satu tujuan, yang satu adalah bagaimana kita keluar dari krisis ini. Dan kritik disampaikan untuk persoalan yang memang esensial ya. Jangan soal-soal yang remeh-temeh dipersoalkan, habisin waktu dan energi saja. Demikian sahabat Indonesia, mari kita kritis tetapi terhadap hal-hal yang esensial. Begitu, semoga Pak Mardhani Alisera dari PKS tadi juga bisa mendengarkan pesan ini. Dan kepada Pak Presiden Jokowi, selamat bekerja kembali. Mari kita bajak momentum ini untuk lompat ke tataran berikutnya.